Maksudnya gini, carilah dahulu kerajaan sorga dan posisi yang tepat di hadapan dia. Nanti semua akan ditambahkan buat saudara. Seringkali kita nggak belajar dari Grab driver. Grab driver kalau nyasar dia telepon, "Pak, ini nggak sesuai titik." Maksud saya gini, kita normal, kita manusia biasa. Saya pun bisa nyasar. Saya pun bisa salah jalan. Tapi kalau salah jalan, ingat tadi jangan dengerin iblis. Tutup baik-baik, tutup. Kalau nyasar, balik dong sesuai titik. Balik. "Pak, Bapak nggak tahu Pak, saya nyasar udah kejauhan." Minta Sherlock sama Tuhan Yesus. Kembali sesuai titik, kembali in our position. Terima kasih saudara-saudara. Saudara boleh duduk. Yang mau berdiri juga boleh. Tadi sudah dibilang nama saya Jesse Lantang, tapi mungkin kurang lengkap ya. Papa saya dari Manado, mama saya dari India, makanya saya jadi seperti ini adanya. Dan saya sampai hari ini masih bekerja. Dan pekerjaan saya saudara nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Yusuf, karena beberapa bulan lalu kita sama-sama di Surabaya dengan Om Yusuf, ya seperti reuni banget waktu ketemu. So I'm blessed to be here. So saya janji jam 2 siang gitu saya udah selesai. Yang amin cuma 2, jadi 45 menit saya selesai. Kalau saudara senang judul khotbah saya pagi hari ini adalah The Beauty of Resting. Ya, di dalam ketenangan pasti selalu ada keindahan yang luar biasa. So, saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia, siapa saudara? Immanuel. Jadi begini saudara, sepanjang 2024 kemarin, saya lagi terus diingatkan tentang satu kata yang namanya adalah maturity. Kedewasaan. Oke? Karena seseorang yang dewasa, itu bukan ditandakan dengan umurnya bertambah. Setuju saudara? Makanya ada istilah tua-tua keladi. Ya, pernah dengar ya? Jadi seseorang itu dianggap dewasa kalau dia memilih untuk menjadi dewasa. Jadi sekali lagi dewasa bukan ditentukan karena usia. Tapi dewasa adalah strictly pilihan. Kita memilih untuk menjadi dewasa. Nah, kalau kita mengatakan kita adalah orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya ukuran orang Kristen yang sudah cukup lama adalah kedewasaan. Kita yang sudah berumah tangga, kalau kita menikah, kita selalu menikah dengan kegantengan atau kecantikan. Setuju saudara? Tapi waktu kita sudah masuk di ranah yang namanya rumah tangga, kita nggak lagi menikah dengan ganteng atau cantik. Kita menikah dengan karakter dan sifat dari pasangan kita. Nah, kalau sekali lagi kita orang-orang Kristen yang mengatakan kita orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya kita ini makin mengenal sifat, karakter Tuhan Yesus kita. Karena banyak orang Kristen cuman kenal sama agama Kristen, tapi nggak kenal sama Tuhan Yesus. Makanya saudara, saya udah sering mengatakan jangan cuman kenal jago di agama Kristen. Jangan cuman jago upacara. Jangan cuman jago 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Ya, jangan cuman jago liturgi. Tapi kenalilah Tuhan Yesus kita. Nah, Tuhan Yesus kita adalah seorang pribadi yang sifatnya tuh banyak. Oke? Sayangnya orang Kristen seringkali, ya kayaknya di GKA kayaknya nggak ada. Seringkali yang saya temukan orang Kristen, mereka cuma kenal 3 sifatnya Tuhan Yesus. Dia juru selamat,
sembuhin sakit, sama ngasih berkat. Itu terus yang dibahas. Nah ternyata Tuhan Yesus kita sekali lagi, dia punya sifat-sifat yang lain. Nah salah satunya jauh sebelum dia lahir, sudah dikasih tahu, sudah dinubuatkan, bahwa salah satu sifatnya namanya adalah Immanuel. Itu salah satu sifatnya. Itu nature-nya Tuhan yang kita sembah. Dan kata Immanuel itu diambil dari bahasa Ibrani sebenarnya. Terdiri dari dua kosakata, Imanu dan El. Imanu punya pengertian berjalan bersama, berlari bersama, duduk bersama, dan seterusnya. Dan kata El punya pengertian Tuhan atau Allah. Jadi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia bukan toko buku. Tapi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Wow. Ternyata ini nature-nya dia loh. Ini sifatnya dia yang selalu mau bersama-sama dengan saudara dan saya. Banyak buktinya di Alkitab kita. Waktu orang Israel lagi jalan di padang pasir, Tuhan selalu mau dekat dan menyertai mereka. Ya, kalau awan bentuknya, kalau malam bentuknya seperti tiang api, kalau siang bentuknya seperti tiang awan. Ini bukti bahwa Tuhan selalu mau bersama-sama dengan kita. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia kasih tahu sifatnya yang satu ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Nah, masalahnya kita nih sebagai manusia, kita seringkali nggak percaya kalau Tuhan bersama-sama terus dengan kita. Kita nggak percaya. Kita punya belief system mengatakan gini, Tuhan sama-sama dengan saya waktu saya lagi manis, waktu saya anak manis, saya juara kelas, saya ikut pelayanan, saya terlibat pelayanan, saya lagi di gereja, Tuhan bersama-sama dengan saya. Tapi waktu saya lagi gagal, waktu saya lagi kepleset, waktu saya selingkuh, dan lain sebagainya, Tuhan sama-sama dengan saya? Ini belief sistemnya banyak orang. Saya mau yakinkan saudara-saudara, waktu saudara lagi gagal, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Dia nggak pernah ninggalin kita. Aminnya ragu-ragu kan? Kita kurang percaya, kurang disetting belief system kita, kalau Tuhan selalu bersama-sama. Manusia itu seperti pikiran kita. Manusia deketin kita waktu kita lagi musim bunga kan? Uang kita berbunga, semua mau kenal sama kita. Ya, usaha kita lagi berbunga, semua mau kenal sama kita, semua mau dekat sama kita. Ya, pelayanan kita lagi berbunga, semua mau kenal sama kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, semua mau kenal sama kita, semua unfollow kita, semua delete kontak kita. Manusia kayak gitu. Tapi saya mau yakinkan saudara sekali lagi, Tuhan Yesus nggak pernah seperti itu. Dia nggak pernah unfollow saudara, dia nggak pernah delete kontak saudara. Dia selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya di setiap musim kehidupan kita. Karena apa? Nature-nya udah seperti itu. Sifatnya dia udah seperti itu. Nah, ternyata dari Taman Eden, Tuhan udah kasih tahu sifatnya yang satu ini. Dari Taman Eden loh. Waktu Adam dan Hawa makan itu buah, dua ini datengin mereka, Tuhan sama iblis. Iblis datengin mereka. Ini nggak dicatat di Alkitab, tapi ini banyak ditulis di banyak literatur. Iblis datengin Adam dan Hawa. Iblis ngomong gini, ngumpet aja, tutup diri aja, jangan sampai ITC Permata Hijau tahu semua. Kalau kamu punya salah, tutup diri baik-baik. Kalau perlu main sandiwara, ya, pasang topeng, pura-pura, pretending that you are okay. Iblis. Dan sampai hari ini, iblis masih sama modusnya. Kalau lihat ciptaan Tuhan jatuh dalam dosa, omongannya selalu sama, ngumpet aja. Jangan sampai GKA tahu, ngumpet baik-baik. Pura-pura kamu kudus, pura-pura kamu benar. Iblis. Tuhan nggak gitu. Dari Taman Eden, ya, waktu Tuhan lihat ciptaannya melanggar, Tuhan datengin mereka. Sepertinya ini pengajaran sekolah minggu mesti diedit sedikit ya. Karena dari saya sekolah minggu sampai beberapa bulan lalu saya lihat kebaktian sekolah minggu, ternyata masih sama ngajarnya semua guru-guru sekolah minggu. Itu waktu Adam dan Hawa baru makan, guru-guru sekolah minggu suka ngajarin, waktu Tuhan datang,
itu kayak dinosaurus masuk di Jurassic Park, saudara. Kayaknya Tuhan datang itu dengan ngamuk, dengan amarah yang luar biasa. Kamu di mana? Saya percaya Om Yusuf adalah salah satu guru bahasa Ibrani. Saya pun jadi belajar. Ya, bahasa Ibrani kalau kita pelajari berikut dengan intonasi. Kayak kita zaman sekarang kalau kirim WhatsApp atau texting, kalau kita ingin mempertegas message kita gunakan emoticon. I love you husband, ada emoticon hati, gitu. Istri-istri masih WhatsApp suami begitu? Masih dong di GKA soalnya kan, ya. Suami juga sebaliknya. I miss you. Ya, emotikonnya peluk. Itu kayaknya emotikon perlu diedit ya. Peluk gini kan ya, kok gambarnya gini di telepon kita ya. Jadi bahasa Ibrani itu juga sama. Waktu kita pelajari berikut dengan intonasi. Nah, waktu Tuhan bertanya di Taman Eden, kamu di mana? Intonasinya nggak marah. Tolong diedit ya, di belief system kita. Tuhan ternyata nggak marah. Dia seperti bapak yang cari anaknya. Kamu di mana? Where are you? Masih ingat nggak Adam jawabnya apa? Saya ngumpet karena saya telanjang. Nah, udah dengerin siapa Adam? Iblis disuruh ngumpet. Ngumpet saya telanjang. Tuhan juga nggak marah waktu dia reply balik ke Adam. Siapa yang bilang kamu telanjang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam, perempuan. Tuhan juga belum marah loh. Ya, Tuhan datengin Hawa kan, Bu, permisi Bu. Ibu kasih makan suami? Hawa? Ular. Habis Hawa jawab ular, baru Tuhan murka. Yes, dibilang di Kejadian. Tuhan marah karena mereka makan. Tapi kalau saudara pelajari hermeneutika dan lain sebagainya, ternyata Tuhan marah bukan karena itu aja. Tuhan marah salah satunya karena mereka saling menghakimi. Tolong ingat ini baik-baik. Perempuan, ular. Dan tolong saudara ingat, orang senang menghakimi karena dia simpen salah dalam hidupnya. Dia simpen salah karena disuruh siapa tadi? Tutup aja, tutup. Kita simpen semuanya, kita hidup dengan rasa bersalah, akhirnya kita jadi hobi hakimin orang lain. Sampai hari ini. Makanya orang Kristen kalau lagi cell group, awalnya rohani banget kan? Orang Kristen kalau cell group di rumah-rumah, kita rohani loh. Kita nyembah Tuhan, belajar firman, saling mendoakan, makan bersama, rohani semua. Tapi waktu udah mau pulang, udah jam 10:30 malam, udah dipagar semua, udah mau pulang, tiba-tiba ada satu anggota cell group nyeletuk begini. Lo tahu nggak si ini gimana? Itu cell group nggak jadi bubar. Cell group berlanjut bagian kedua, dipagar. Bukan ngomongin firman, tapi ngomongin orang lain. Dan kita punya energi buat gini-gini. Energi kita berlebihan. Padahal udah malam loh. Besok ada meeting di Karawaci. Tapi kita punya energi. Karena apa? Ngomongin orang. Energinya datang dari mana? Rasa bersalah yang kita simpen. Makanya kita jadi seneng ngomongin orang lain. Dan itu udah dari Taman Eden. Padahal Tuhan mau kasih tahu sama Adam dan Hawa, hey, I'm okay, ya, ngelihat kalian jatuh, I'm okay. Saya ada di ruang gagal kalian. Saya ada kok, saya ada di musim apapun yang kalian harus lewati. Tuhan masih ngomong yang sama. Sayangnya Adam dan Hawa tidak dengar perkataan Tuhan. Yang didengerin iblis. Untuk jaga image, untuk pencitraan, kelihatan baik, dan seterusnya. Saya ingin mengajak orang tua, bangun ruang gagal di rumah saudara. Bukan literally bangun ruangan ya. Tapi kita masih bisa lihat nggak anak-anak kita kalau gagal? Masih bisa nggak? Mata kita lihat kegagalan seperti Yesus lihat kegagalan kita. Masih bisa nggak? Find connection before correction to your children. Jangan koreksi terus, tapi nggak ada koneksi. Ngopi-ngopi cantik sama mereka. Jangan pernah ngecap mereka strawberry. Setuju? Saudara dengar kan? Anak-anak kita dicap generasi strawberry. Kenapa? Karena strawberry kelihatan bagus. Dipencet penyok, jatuh, hancur. Terus kita bilang anak-anak kita strawberry. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa, pinter,
sehat, punya masa depan yang luar biasa. Itu anak cucu kita. Jangan dicap stroberi dong. Makanya find connection, supaya kita ngerti generasi mereka seperti apa. Ya, cari koneksi dulu. Saya suka sedih kalau di gereja ngelihat anak Gen Z nanya, cuma nanya sama orang tuanya. Ya, Pak, Ma, Lady Gaga tuh siapa? Setan, jangan didengar. Loh, mereka cuma nanya loh. Hah? Kalau kita orang tuanya nggak tahu, bilang dong mana anak. Daddy nggak tahu Lady Gaga, tapi Daddy bisa Google. Nanti kita bahas sama-sama ya nak. Gitu dong anak-anak. Jangan semuanya setan. Karena kita nggak tahu, kita langsung main bilang setan. Terus orang tua, temen orang tuanya ngomong sama anak-anak, Dedi, mama kamu tuh orang pinter loh. Anak-anaknya bisa ngomong seorang, enggak kok, saya tanya apa aja jawabannya setan. Pinter dari mana? Cari connection. Cari connection. Bangun ruang gagal. Coba buka mata saudara. Anak-anak kita di Indonesia mulai banyak yang bunuh diri. Waktu ditelusuri ternyata karena dituntut sempurna. Kan nggak sehat. Berapa bulan lalu ada berita, anak muda di kota mana saya lupa, bunuh diri cuman karena handphonenya ketinggalan di restoran. Ya, dia takut kembali ke rumah, nggak bawa handphone, handphonenya hilang. Dia lompat dari gedung tinggi, meninggal dunia. Salah satu kenalan saya kirim anaknya ke luar negeri kuliah. Ternyata papa mamanya nuntut, ya papa mama udah keluarin uang banyak ya, ya you better be good, ya harus perform sekolahnya. Semester 1 A semua, puji Tuhan, kesaksian kemana-mana. Semester 2 A semua, puji Tuhan. Semester 3 A semua, ada B1. Tahu nggak ini anak bikin apa? Dia minum racun dan dia meninggal dunia. Kita lupa bangun ruang gagal. Kita lupa. Kita lupa jadi seperti Yesus. Kita lupa bahwa anak-anak kita bisa gagal. Saudara, please don't get me wrong. Saya ngomong seperti ini, ya, saya juga punya 2 anak. Oke? Dan puji Tuhan, dua-duanya ranking 2. Satu dari atas, satu dari bawah. Yang ranking 2 dari bawah, ampun, bikin ulah terus. Bikin ulah terus. Tapi at the end of the day, saya selalu peluk dia. Saya nggak akan pernah lupa momen dia dikeluarin dari sekolah waktu dia 3 SMA. Udah mau ujian, dikeluarin dari sekolahnya. Saya datang, dia udah takut lihat saya. Yang ada saya peluk dia. Saya peluk dia, saya bilang, no matter what, kamu tetap anaknya Dedi. Yuk kita pulang. Ruang gagal. Masih ingat ruang BP dulu di sekolah kita? Guru BP itu guru favorit saya. Saudara, kalau ketemu teman-teman SMA saya, mereka bisa cerita, Jesse Lantang waktu SMA, bolos melulu. Kalau masuk di sekolah, di kelas tidur, ya, gak pernah bikin PR. Jadi guru-guru di sekolah, kalau ketemu saya, semuanya nyindir. Ya, tumben ke sekolah, tumben bikin PR. Guru BP yang namanya Ibu Betty, gak pernah ngomong gitu. Ya kalau ketemu Jesse Lantang, halo Jesse anak pinter. Makanya dia jadi guru favorit saya. Kamu tuh pinter kalau rajin baca. Itu sama aja kan dengan kamu tuh males, sama aja sebenarnya. Cuman Ibu Betty mengemas dengan bijaksana kalimatnya. Ya, reuni SMA berapa tahun lalu? Ibu Betty datang. Yang pertama dicari, Jesse Lantang mana? Mana Jesse Lantang? Teman-teman saya bilang, lagi tausiah, Bu. Di Manado. Ibu Betty keluar air mata. Ruang guru BP adalah ruang gagal di sekolah kita. Masih ada nggak di gereja kita? Masih ada nggak di keluarga kita? Masih ada nggak di sel grup kita ruang gagal? Masih ada nggak? Atau kita udah nuntut anak-anak kita harus sempurna? Padahal yang nuntut juga nggak sempurna amat hidupnya. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan kita seperti itu, Dia Allah yang Immanuel. Dia selalu bersama-sama dengan kita di keberhasilan dan di kegagalan. Ada benefit buat saudara dan saya. Namanya adalah, itu dia, ketenangan. Semakin kita mengenal mempelai kita, semakin kita mengenal suami, mengenal istri, ada benefit kan buat kita. We know what to do.
Hah? Orang yang nikahnya udah lama, lihat suaminya mukanya gimana, udah tahu what to do. Ya, baru lihat mukanya doang loh padahal. Ya, baru lihat ekspresinya kita udah tahu. Nah, kita nih sama Tuhan seharusnya begitu. Semakin kita kenal dia, semakin ada benefit buat kita. Semakin saudara kenal nih handphone, semakin ada benefit kan? Dulu handphone tuh cuma telepon sama SMS. Sekarang waktu teknologi Android, teknologi Apple masuk, wih, ini handphone bisa bangunin kita ternyata. Hah? Bisa setting ini, setting itu, bisa matiin mesin cuci. Oh nggak tahu ya? Saudara pasang mesin cuci, lupa, matiin, saudara udah pergi. Telepon rumah, Mbak saya lupa, tolong matiin. Bisa kan? Saudara terlalu serius kayaknya. Hah? Sama. Waktu kita makin kenal siapa Tuhan Yesus kita, ada benefit buat kita. Namanya adalah ketenangan. Saudara sadar nggak? Tenang lagi decreasing everywhere. Orang banyak yang restless hari ini, nggak tenang. Bisa dilihat dari bangun tidur. Orang bangun tidur selalu mau lihat handphone, bukan lihat Alkitab lagi. Iya Pak, Alkitab saya di handphone. No. Ya, kita intinya terlalu buru-buru, terlalu pengen cepet, sampai kita nggak bisa tenang. Kita restless hari-hari ini. Kita sulit untuk tenang. Dan kita lagi kebanjiran informasi, makanya kita jadi nggak tenang. Makanya sekarang penyakit hampir sama di mana-mana kan, asam lambung. Kenapa? Karena orang banyak yang nggak tenang. Ingat, pikiran sama lambung ada underpass di dalam. Nyambung, pikiran sama lambung. Makanya tanpa kita sadari, kita lihat gini-ginian terus. Ya, GERD lah kita, asam lambung lah, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Jadi Yesaya 30 ini ada 3 perikop ya saudara. Ini adalah peristiwa orang Israel lagi dijajah sama Asyur. Dan orang Israel sudah kepepet posisinya, sudah kalah lah mereka, sudah terpojok. Dan ternyata waktu mereka kepepet orang-orang Israel, mereka cari pertolongan dari Mesir, bukan ke Tuhan. Tuhan rada-rada gak suka, Tuhan tegur bangsa ini lewat Nabi Yesaya. Jadi ceritanya begitu. Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan apa? Percaya. Terletak apa? Kekuatanmu. Wow. Ternyata ada ayatnya dan Tuhan yang bicara. Orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Coba cari ayat yang lain. Ya, orang yang kuat adalah orang yang rajin doa pagi. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Orang yang kuat, orang yang rajin doa puasa. Nggak ada ayatnya. Ya, tapi orang yang kuat adalah orang yang rest and believe, tenang dan percaya. Maksud saya begini, saudara boleh doa pagi rajin, tapi kalau saudara restless hidupnya, percuma semuanya. Percuma. Ya, kita doa cuman pengen dilihat orang aja akhirnya. Kalau kita rajin doa puasa dan kita tetap restless, tidak tenang dan tidak percaya, percuma semuanya. Ini dia, orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Yang senang nonton sepak bola, striker kalau sudah berhadapan sendirian sama kiper lawan, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ketenangan. Sepak bola kalau berujung dengan adu penalti, yang diperlukan skill atau ketenangan? Makanya Argentina yang juara. Sorry fans saya Prancis. Karena algojonya tenang semua waktu eksekusi. Tenang semua. Disaksikan jutaan pasang mata. Tenang semuanya. Ternyata firman Tuhan sudah pesan buat kita semua. Orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Ayat ini belum selesai. Yuk kita selesaikan ayat ini. Kalimat terakhirnya apa tuh bunyinya? Tetapi kamu, ini dia kita. Tuhan loh yang suruh. Ingat ini posisi Israel lagi ke pojok. Lagi kepepet. Lagi kepepet, mereka cari pertolongan bukan dari Tuhan, tapi dari Mesir. Tuhan ngomong sama mereka, kamu tenang dan percaya. Let me handle. Orang Israel enggan, nggak mau.
Yuk lanjut ayat 16. Ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ini kita ini. Kita selalu kalau lagi kepepet, ngerasa bisa pakai kekuatan sendiri. Merasa kita tangkas, merasa kita pengalaman, merasa kita cepat. Tapi jelas Alkitab catat, kamu pikir kamu tangkas, ternyata ada yang lebih tangkas dari kamu. Kamu pikir kamu cepat, ternyata ada yang lebih cepat dari kamu. Kamu pikir kamu pengalaman, ternyata ada yang lebih pengalaman dari kamu. Kenapa? Karena kamu tidak tenang dan tidak mau percaya. Semua waktu belajar mobil langsung masuk tol airport? Kita belajar mobil langsung kenceng atau pelan dulu? Pelan. Saya mau tanya, mobilnya bisa kenceng nggak? Bisa. Tapi waktu kita belajar pelan, gigi satu, supaya kita tahu detailnya. Kita tahu gigi satu kayak gini toh, gigi dua begini toh. Oh mundur ini, ya. Kita tahu detailnya. So when we do it fast, ada apa-apa kita menguasai detailnya. Kita orang Kristen maunya langsung cepat, nggak tahu detail. Kita nuntut uang datang cepat, proyek datang cepat, klien datang cepat. Semua kita tuntut dari Tuhan untuk cepat, cepat, cepat. Tuhan bilang nanti, saya bisa kasih, saya bisa cepat. Tuhan tuh kayak mobil, saya bisa cepat. Tapi kalau saya kasih cepat, ada apa-apa, kamu nggak menguasai. So take it slow. Saya mau ajarin kamu dulu. Take it slow. Nah ini, seringkali kita restless. Nggak mau tenang waktu diajarin sama Tuhan. Take it slow. Saya lagi ajarin kamu. So nanti waktu uang datang cepat, klien datang cepat, proyek datang cepat, you know what to do. Kamu tahu menata hatimu. Kamu tahu menata semua. Kamu tahu. Ini belajar dulu. Belajar slow motion dulu. Saudara sadar ketenangan adalah kekayaan terbesar? Ketenangan itu adalah kekayaan terbesar. Saya ketemu ada orang kaya dalam harta. Ya, saya nggak mau sebutin pulaunya. Ya, tapi ternyata dia nggak bisa tidur tiap malam. Nggak tenang hidupnya. Kelihatan dari luar, kelihatan dari sosial media, wih hidupnya enak banget. Ternyata nggak enak hidupnya. Nggak bisa tidur tiap malam. Dia hire orang untuk khawatir. Ngeri nggak? Dia nggak mau khawatir, dia hire orang untuk khawatir sama masalahnya dia. Gak menyelesaikan juga, tetap dia nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Makanya saya sampai pada konklusi, wah ketenangan adalah kekayaan terbesar. Orang bisa tidur enak tiap malam, itu kekayaan dari Tuhan. Mama saya udah 82 tahun, tidurnya kayak anak muda, jam 9 sampai jam 6 pagi. Teman-temannya bingung, kok bisa? Suka bahasa Belanda teman-teman, kok bisa tidur kayak begitu? Kita tidur jam 11, jam 3 udah bangun. Mama saya jawabannya mencuri telinga dan hati saya. Iya, karena saya tidur dengan ketenangan di dalam Tuhan. Saya sampai ngeliatin dia, wow. Tidur kayak anak muda, jam 9 sampai jam 6 pagi baru bangun. Umur 82, masih beli-beli.com. Beli apa sih mah? Tisu. Rest and believe. Saya mau yakinkan saudara, tenang tuh bukan feeling, tenang tuh posisi. Saya ulang ya, tenang tuh bukan feeling-feelingan, tapi ketenangan adalah letak. Posisi kita ada di mana? Saya nggak pernah lupa tahun lalu, habis kejadian SQ, saudara masih ingat kejadian SQ yang turbulence? Sampai ada satu penumpang meninggal dunia, heart attack. Ya, dia heart attack bukan karena turbulence ya, karena dia kaget. Ya, bukan karena dia kejedok apa, bukan. Nah, beberapa hari habis kejadian SQ dan viral beritanya, saya naik pesawat sama istri saya. Ya, lagi naik, take off, belum full speed. Ya, lagi belok, saya ingat banget lagi belok, tiba-tiba ada angin samping. Saya ngerti istilah-istilah penerbangan karena saya punya banyak teman tuh pilot. Ya, teman goes saya ada yang pilot. Ya, jadi ada angin samping.
Saudara tahu pesawat ini goyangnya udah nggak beraturan, udah kiri kanan atas bawah goyangnya. Dan mungkin karena penumpang baru baca atau baru lihat beritanya soal SQ, jadi pada parno semuanya. Menjerit satu pesawat, teriak semuanya. Saya langsung ngeliatin istri saya. Istri saya ternyata lagi tutup mata, nggak tahu lagi ngapain. Ya, either doa atau lagi tidur. Ya, dan dia pegang tangan saya. Nah, habis saya lihat istri saya, ternyata di sebelah istri saya pilot. Lagi libur. Pernah ketemu di pesawat? Ini istilah dunia penerbangan extra crew. Ya, jadi ada pilot, dia mungkin mau nebeng, ya, dia pakai baju pilot, dia ikut sama pesawat itu, tidak nyetir, dia duduk sama penumpang. Duduknya persis sebelah istri saya. Lagi goyang kayak begitu pesawatnya. Tahu nggak nih pilot ngapain? Dia tidur, mulutnya nganga. Saya langsung gini, ini orang kan ngerti pesawat ya. Ini orang menguasai pesawat, ngerti angin dari mana, dia ngerti semuanya. Dia bisa tidur enak di tengah badai. Dia tidur enak. Saya langsung tenang di pesawat itu. Ini bukti, ketenangan bukan feeling, ketenangan adalah posisi kita ada di mana. Saudara sadar nggak? Yesus itu pilot kehidupan setiap kita. Dan dia selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kok masih nggak tenang? Dia di sebelah kita loh. Ya, bahkan dia di dalam sini. Dia selalu ada jalan bersama-sama. Kok masih restless? Masih nggak percaya juga. Padahal dia ada nuntun saudara dan saya. Tuhan Yesus. Seharusnya kita tenang dan percaya. Ternyata ada buktinya di firman Tuhan. Ada buktinya. Yuk lihat Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang. Ini dia bukti bahwa ketenangan bukan feeling. Ketenangan adalah our position, ada di mana. Itu orang tenang. Makanya Yesus bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Kata kebenaran di Alkitab bahasa Indonesia diambil dari dua kata yang berbeda dalam bahasa Inggris. Truth sama righteousness. Truth, bahasa Indonesianya benar, kebenaran. Righteousness itu bukan. Righteousness bahasa Yunaninya dekaio. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, jurisdiction. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seharusnya artinya adalah posisi. Makanya bahasa Inggrisnya masih ingat, seek his kingdom first and his righteousness. Bukan truth. Maksudnya gini, carilah dahulu kerajaan sorga dan posisi yang tepat di hadapan dia. Nanti semua akan ditambahkan buat saudara. Seringkali kita nggak belajar dari Grab driver. Grab driver kalau nyasar dia telepon, Pak ini nggak sesuai titik. Maksud saya gini, kita normal, kita manusia biasa, saya pun bisa nyasar. Saya pun bisa salah jalan. Tapi kalau salah jalan, ingat tadi jangan dengerin iblis, tutup baik-baik, tutup. Kalau nyasar, balik dong sesuai titik. Balik. Pak, Bapak nggak tahu Pak, saya nyasar udah kejauhan. Minta Sherlock sama Tuhan Yesus. Kembali sesuai titik, kembali in our position. Ya, itu maksudnya, righteousness. Makanya saudara masih ingat nggak Lukas 18? Ya, ada ahli Taurat. Posisinya kelihatan terhormat. Orang-orang lihat dan dia berdoanya kenceng-kenceng. Saya bayar perpuluhan, saya gini, saya gitu. Tapi ada pemungut cukai, posisinya nggak ada yang lihat. Ya, dia pukul-pukul dadanya, dia bilang, I'm a sinner, have mercy on me. Yesus bilang, dari dua orang itu, mana yang dibenarkan? Bahasa Inggrisnya kalau saudara baca, dari dua itu, mana yang mendapatkan his righteousness? Maksudnya Yesus dari dua orang itu, mana yang posisinya dibenarkan? Si pemungut cukai. Seringkali kita cuma mau cari posisi aman di mata manusia. Tapi kita nggak aman posisinya di hadapan Tuhan. Karena kebanyakan jaim, kebanyakan pencitraan. Ingat saudara, ketenangan itu karena posisi kita dekat dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan bersama-sama dengan saya.
Ayat terakhir, 1 Raja-Raja. Ayatnya doang terakhir, pembahasannya masih lama. 1 Raja-Raja 20, ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja 20 ayat 23, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Jadi ini orang Israel lagi mau perang sama orang Aram. Dan sebelum perang, Raja Aramnya ngomong begini, kalau perang sama Israel, jangan di atas gunung. Mesti di dataran. Ini sebenarnya valley ya, di lembah. Kalau saudara cek dari bahasa aslinya, bukan di dataran. Kalau perang sama mereka, turun dikit di lembah, jangan di puncak gunung. Karena Allah mereka adalah Allah gunung. Nah, ini kalau saudara baca, ini ternyata image yang dibangun sama Raja Salomo. Ya, karena Raja Salomo selalu kalau mau ketemu Tuhan harus ke higher ground, harus ke gunung. Dan itu akhirnya diketahui sama musuhnya orang Israel. Jadi mereka ngomongnya begini, oh Allah mereka Allah gunung. Ya, kalau perang lawan mereka di gunung, kita kalah. Perang sama mereka, turun dikit di lembah, kita pasti menang. Wih, saudara tahu nggak? Saya nggak pernah ketemu ayat Tuhan kita tersinggung, tapi akhirnya ketemu. Tuhan kita pernah tersinggung karena sifatnya diganggu. Sifat yang namanya Immanuel diganggu. Ya, dengan dibilang, dengan di framing, dia cuma ada di gunung, nggak ada di tempat lain. Yuk lompat ayat 28. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung, dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Tuhan tersinggung, dan saya baru ketemu sekali cerita perang, sebelum perang dimulai, satu pihak sudah tahu mereka yang keluar jadi pemenangnya. Biasanya perang mesti perang dulu, baru ketahuan siapa yang lebih unggul. Ini enggak. Orang Israel sudah tahu duluan, kalau mereka akan menang di peperangan itu. Ya, karena Tuhan di framing sama orang-orang Aram cuman ada di gunung. Saya suka ketemu sama orang-orang Kristen pulang dari Israel. Mereka komennya lucu-lucu. Pak, sembah Tuhan di Israel sama di Permata Hijau beda loh Pak. Bedanya di mana saya tanya? Beda Pak, beda. Iya, di mana bedanya? Nyanyinya beda. Ya, di mana bedanya? Beda tempat? Enggak. Saya kalau nyembah Tuhan di Israel Pak, lebih merinding. Oh ya? Di Permata Hijau? Nggak pernah Pak. WL-nya disalah-salahin gitu kan orang Kristen. WL-nya nggak ngangkat nih, emang fitness kali ngangkat-ngangkat. Hah? Kita mulai memframing hadirat Tuhan, ya, ditandakan dengan merinding atau tidaknya kita. Oh, saya mau tanya, pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Sama, merinding juga pasti. Gak ada WL loh padahal. Hah? Tapi kita sering sok tahu, ya, memframing, oh Tuhan cuman ada, ditandakan kalau kita merinding. Saudara jangan pernah memframing Tuhan cuman ada di hari Minggu. Tuhan cuman ada di gunung. Tuhan cuman ada di keberhasilan saya. Jangan framing Tuhan kayak begitu. Sifatnya tuh Immanuel. Dia nggak bisa against his nature. Tuhan nggak bisa kayak gitu. Sifatnya udah begitu. Dia menyertai kita. Kita aja yang dituduh sama iblis. Makanya kita ngumpet tadi. Kita jadi pakai topeng, main sandiwara, dan seterusnya. Tuhan ada di mana-mana. Saudara keluar terima doa berkat, Tuhan tetap menyertai saudara. Ya, Tuhan ada di toko saudara, Tuhan ada di kantor saudara, dia ada di mana-mana. Cerita terakhir, benar. Muka saudara udah lapar soalnya. Kelihatan Thai food di sini, kelihatan, Saya punya temen guru sekolah minggu, ini true story. Satu kali dia kasih materi ke anak-anak sekolah minggu tentang omnipresence. Ya, tentang Immanuel, bahwa Tuhan ada di mana-mana. Selesai dia ngajar, dia pengen cek ombak, dia pengen cek anak-anaknya dapat nggak message-nya. Dia tanya, jadi ya ibu mau tanya, Tuhan ada di mana? Semua satu kelas angkat tangan. Karena semua angkat tangan, dia tunjuk. Ya, kamu yang sebelah kiri saya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di gedung gereja. Betul, ditepukin tangan.
Ya, dia tunjuk sebelah kanan. Kamu yang kanannya ibu, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di rumah saya. Betul, ditepukin tangan. Tiba-tiba teman saya ngelihat ada satu anak duduk paling belakang. Angkat tangannya paling niat. Pengen jawab gitu. Saya, ditunjuk sama teman saya nih. Kamu yang paling belakang. Tuhan ada di mana? Dengan pedenya dia teriak, Tuhan ada di kamar mandi. Karena pengajarannya omnipresent, sempat diem dulu semua. Tapi, bener, ditepukin tangan lagi. Nah, teman saya ini penasaran, kok itu anak jawab kamar mandi? Sampai dia cek materinya, nggak ada omongan kamar mandi. Selesai sekolah minggu, dia tanya sama anak ini, nak, sini nak, ibu mau tanya, kamu tadi jawab Tuhan ada di kamar mandi, kenapa? Oh, dengan pedenya dan polosnya dia juga bilang, iya bu, soalnya tadi pagi papa lagi mandi, mama gedor-gedor kamar mandi, ya Tuhan lama banget di dalam gitu. Jadi saya pikir Tuhan ada di kamar mandi. But the boy was right. Ya, anak itu benar, dia polos. Ya, walaupun dia terima infonya salah. Ya, tapi benar semua jawaban itu. Tuhan kita memang ada di mana-mana. Dan dia selalu berjalan menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahannya. So kita sudah seharusnya tenang dan selalu percaya sama dia. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Wah, kenceng kalau gitu-gituan, amin ya.